Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah, sahabat hidayah, semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya kembali kami bisa menyapa ruang antum semuanya di gelombang 103.4 FM Radio Hidayah yang dipancar luaskan dari komplek Sekolah Al-Bayyinah, Jalan Merak Sakti Pekanbaru. Di kesempatan sore ini, khotul Islam rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kemudahan kita dapat hadir kembali di sore ini. Sesaat lagi akan mengikuti kajian secara langsung bersama guru kita Ustadz bersama Ustadz Abu Hatim Sigit Al-Syafillah Ta'ala dalam pembahasan kitab Tauhid dari karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu Ta'ala. Semoga kebersamaan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala dari setiap ilmu yang kita pelajari, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Tak lupa pula kita berjumpa dalam edisi Sabtu tanggal 5 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 27 September 2025. Ikhwatal Islam, kita telah terkoneksi bersama Ustadz by Zoom dari kota Madinah, Saudi Arabia. Sebelumnya kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat, barakallahu fikum. Wafiq, barakallah, jazakallah khairan Ustaz telah menyempatkan waktunya secara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga guru-guru Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dari Semat rahimani rahimakumullah, untuk sub pembahasan kita di bab tentang banyak bersumpah. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab. Bagi kaum muslimin dan muslimat ingin bertanya, antum dapat telepon kami di 08117530.000, 08117530.000, atau nomor telepon WA di 081175454444. Berikan pertanyaan dari SMS dan WA di 081175454444. Untuk pemirsa yang menyimak kita di streaming YouTube dan Facebook, untuk nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Kita langsung silakan kepada Ustaz Falyatafaddal Mas'kura Majura. Nah, Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Dan juga salawat serta salam semoga tercurah kepada suri teladan kita dan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah juga kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah. Dan kita sudah sampai pada bab ke-62 yang berjudul Babun ma jaa fi kathratil halif. Bab tentang banyak bersumpah, ya. Bab tentang atau dalil-dalil yang datang tentang banyak bersumpah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang dimaksud dengan halif yaitu atau dalam bahasa Indonesia adalah sumpah, ya. Al-halif itu adalah salah satu uslub dalam bahasa Arab, ya, adalah salah satu pola kalimat dalam bahasa Arab, ya, untuk menunjukkan atau untuk menegaskan atau memperkuat sesuatu
dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Dengan menggunakan huruf-huruf tertentu, yaitu huruf ba, huruf waw, dan huruf ta. Ya. Jadi billahi atau wallahi atau tallahi. Ya, ini adalah 3 huruf qasam, 3 huruf untuk bersumpah ya dalam bahasa Arab. Jika mereka ingin menegaskan sesuatu, ya, mereka menegaskan dengan salah satunya adalah dengan uslub bersumpah, ya, dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan, ya, menekankan sesuatu, menegaskan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan, ya, dengan menyebut billahi, dengan nama Allah, wallahi atau Allahi. Ini adalah uslub bahasa Arab, ya, untuk menegaskan sesuatu. Ini adalah al-halif, yaitu atau bersumpah. Dan pembahasan kita pada kali ini adalah tentang hukum banyak bersumpah, ya. Banyak bersumpah, ya. Yang dimaksud dengan bersumpah di sini adalah dengan menyebut nama Allah. Ya, banyak bersumpah dengan menyebut nama Allah. Hukumnya seperti apa? Adapun bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, ya, dengan menyebut selain Allah, maka sudah pernah kita bahas pada bab-bab sebelumnya, ya. Hukumnya adalah terlarang, ya. Walaupun hanya sekali, hukumnya terlarang, ya, bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Ya, di sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak." Barang siapa bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka dia telah kafir atau telah musyrik. Ya, dia telah kafir atau telah berbuat kesyirikan. Dan hukum bersumpah dengan menyebut selain nama Allah adalah hukum asalnya adalah syirik, termasuk dalam hukum syirik asghar, ya, syirik kecil. Namun jika dia meyakini bahwasanya sesuatu yang dia tersebut dalam bersumpahnya itu, yang meyakini bahwasanya sesuatu tersebut lebih agung daripada Allah, maka dia telah terjatuh pada syirik akbar, ya. Namun hukum asalnya, seseorang jika bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka termasuk dalam syirik kecil. Dan pembahasan kita pada bab ini adalah bukan tentang hal ini, ya. Pembahasan kita tentang banyak bersumpah dengan menyebut nama Allah, hukumnya seperti apa. Ya. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Banyak bersumpah, ya, dengan menyebut nama Allah, ya. Ini menunjukkan, ya, yang pertama menunjukkan tentang kecilnya pengagungan dia terhadap nama Allah. Ya. Sedikit-sedikit bersumpah. Sedikit-sedikit bersumpah dengan, ya, menyebut nama Allah. Hal-hal yang sepele dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ini menunjukkan kecilnya pengagungan dalam hati dia terhadap nama Allah, ya. Dan inilah kaitannya dengan kitab tauhid, ya. Karena di antara kesempurnaan tauhid seseorang adalah dengan mengagungkan Allah, ya, mengagungkan Allah, mengagungkan nama-nama Allah. Dan ketika seseorang banyak bersumpah, ya, dengan nama Allah, ya, apalagi pada hal yang sepele, apalagi jika sumpahnya tersebut bohong, ya, dusta, ya, ini lebih parah lagi. Ini menunjukkan dia kecil pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, para pembaca yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulis membawakan beberapa dalil dalam bab ini. Ada 6 dalil. Dalil yang pertama yang beliau bawakan adalah sebuah penggalan dari sebuah ayat di dalam surat Al-Maidah ayat 89. Wa qaulullahi ta'ala wahfadhu aymanakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahfadhu aymanakum, yang artinya jagalah sumpahmu. Ya. Surat Al-Maidah ayat 89. Jagalah sumpahmu. Apa yang dimaksud dengan menjaga sumpah, ya? Ayat ini berisi perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita agar menjaga sumpah. Nah, seperti apakah bentuk menjaga sumpah itu? Ya. Karena sumpah itu ada
permulaannya, ada pertengahannya, ada bagian akhirnya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya menjaga sumpah itu mencakup tiga hal. Yang pertama, menjaga sumpah adalah di permulaan, yaitu dengan tidak banyak bersumpah, ya, dengan tidak banyak bersumpah, ya. Wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah kalian. Yang pertama di permulaan, ya, ketika kita belum bersumpah, dengan tidak banyak bersumpah. Ini yang pertama, ya. Untuk menjaga sumpah adalah dengan tidak banyak bersumpah. Ya, kita hanya bersumpah jika memang hal itu diperlukan saja. Ya, jika tidak diperlukan kita tidak bersumpah. Ini yang pertama, ya, dengan tidak banyak bersumpah. Kemudian yang kedua adalah bentuk menjaga sumpah adalah jika seseorang telah bersumpah, nah, maka dia bentuk menjagaannya adalah dengan melaksanakan sumpahnya tersebut. Ini adalah bentuk menjaga sumpah, ya. Jika dia telah bersumpah, maka dia melaksanakan isi sumpahnya tersebut, ya, tidak melanggar sumpahnya. Ini bentuk menjaga sumpah yang kedua, yaitu dengan melaksanakan isi sumpahnya, ya. Hal ini dikecualikan, ya, jika, ya, ternyata ada hal lain yang lebih baik daripada menjaga sumpahnya tersebut. Maka di sana dia yang afdol, yang terbaik adalah melaksanakan sesuatu yang terbaik tersebut dan dia membayar kafarah dari sumpahnya tersebut, membayar kafaratul yamin. Ya. Contohnya, ya, seseorang bersumpah, misalnya karena terjadi misalnya pertengkaran atau yang semisalnya, ya, dia dengan saudaranya misalnya, dia bersumpah tidak akan masuk rumah saudaranya tersebut, ya. Dia bersumpah, ya, karena lagi sedang marah atau yang semisalnya, dia bersumpah tidak akan masuk ke rumah saudaranya tersebut. Nah, ini dibentuk sumpahnya dia tidak akan masuk ke rumah saudaranya tersebut. Dan kemudian, ya, ada suatu saat, ya, saudaranya tersebut, ya, mengundang dia untuk datang ke rumahnya misalnya, karena ada hajah atau keperluan yang semisalnya. Nah, kemudian dia bilang, saya tidak akan masuk ke rumah dia, ya, rumah saudaranya tersebut, ya, karena saya telah bersumpah untuk tidak masuk ke rumahnya. Ya, dulu pernah bersumpah untuk tidak masuk ke rumahnya, ya, waktu itu sedang marah misalnya. Nah, di sini ada dua hal. Yang pertama, menjaga sumpahnya dengan tetap tidak masuk ke rumah saudara yang tersebut. Ada di sana ada hal lain yang lebih baik dari itu, yaitu menjaga tali silaturahim, ya, dengan mendatangi undangan saudara yang tersebut masuk ke rumahnya. Di sini ada dua hal, dan menjaga tali silaturahim itu lebih baik daripada dia menjaga sumpahnya untuk tidak masuk ke rumah saudaranya. Maka bagi dia, ya, yang lebih baik adalah melanggar sumpahnya, ya, dan dia membayar kafaratul yamin. Dia membayar kafaratul yamin, ya, membayar kafarah sumpahnya, dan dia masuk ke rumah saudaranya tersebut, ya, untuk menjaga tali silaturahim, menjaga hubungan kekerabatan, ya, karena itu lebih baik daripada dia menjaga sumpahnya tersebut, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya, beliau bersabda kepada sahabat Abdurrahman bin Samurah, ya, qala li Rasulullah SAW, wa idza halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fa'til ladzi huwa khair wa kaffir an yaminik, muttafaqun alaih, ya, yang artinya bahwasanya Abdurrahman bin Samurah berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya, berkata kepadaku, apabila engkau bersumpah
atas suatu perkara, lalu engkau melihat ada hal lain yang lebih baik dari sumpahmu tersebut, ya, maka lakukanlah hal yang lebih baik itu dan bayarlah kafaratul yamin, ya, kafarah sumpahmu. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Di sini Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Samurah, ya, ya kamu telah bersumpah dan kemudian kamu melihat ada sesuatu yang lain yang lebih baik daripada menjaga sumpahmu tersebut, ya, maka lakukanlah sesuatu yang lebih baik itu dan bayarlah kafarah sumpahmu, ya, bayarlah kafarat yamin. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa ala yaminin fara'a ghairahu khairan minha falyukaffir an yaminih wal yaf'al alladhi huwa khair." Ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersumpah, ya, barang siapa bersumpah atas suatu perkara, lalu ia melihat ada yang lebih baik dari sumpahnya tersebut, ya, maka hendaknya ia membayar kafarah sumpahnya dan hendaknya dia melakukan sesuatu yang lebih baik tersebut, ya. Ya, tadi sudah kita contohkan, ya, seorang bersumpah untuk tidak masuk ke rumah saudaranya, ya. Kemudian, ya, sesuatu yang lebih baik adalah dia menjaga tali silaturahim, ya, dengan masuk ke rumah saudaranya tersebut, ya, jika diundang atau yang misalnya, ya, menjaga tali silaturahim, ya, ini yang lebih baik daripada dia menjaga sumpahnya, maka hendaknya dia membayar kafaratul yamin dan masuk ke rumah saudaranya tersebut, ya. Berkaitan dengan kafaratul yamin, ya, kafarah sumpah, ya, itu ada sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 89, ayat 89, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin, ya. Barang siapa, ya, melanggar sumpah, maka kafarah sumpah itu adalah it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah, ya. Kafarah yamin itu barang siapa melanggar sumpah, maka kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin, ya, sebagaimana yaitu makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, ya, sepakaian kepada 10 orang miskin, atau memerdekakan seorang budak, ya. Ini kafarah yamin. Ini 3 ini pilihan, ya. Memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang seperti dia berikan kepada keluarganya, kemudian atau memberikan mereka pakaian, atau memerdekakan budak, ya. Kemudian famal lam yajid fasyamu thalathati ayyam, ya. Barang siapa tidak mampu melakukan, ya, salah satu di antara 3 hal ini, maka kafaratnya adalah dengan berpuasa 3 hari, ya, berpuasa 3 hari, ya. Tidak, ya, jadi kafarah yamin itu tidak langsung puasa 3 hari, ya, namun 3 hal tadi, ya, memberi makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian, atau memerdekakan budak. Jika 3 ini tidak ada yang mampu, salah satu dari 3 ini, barulah puasa 3 hari. Ini adalah kafaratul yamin. Dan berkaitan dengan kafaratul yamin, ini boleh, ya, seorang boleh melakukan sesuatu yang lebih baik dari sumpahnya tersebut lebih dahulu, baru dia membayar kafaratul yamin, ya. Tadi yang kita contohkan, misalnya dia masuk rumah saudaranya dulu, baru dia setelah itu dia melakukan membayar kafaratul yamin, ya, kafarah sumpahnya, atau dia lebih dahulu membayar kafaratul yamin baru melanggar sumpahnya, ya. Dua-duanya boleh, ya, karena di hadis Abdurrahman bin Samurah, ya, disebutkan fa'til ladzi huwa khair wa kafir an yaminik, maka lakukanlah sesuatu yang lebih baik tersebut dan kemudian bayarlah, lakukanlah kafarah yamin. Dan di hadis Abu Hurairah, fal yukaffir an yaminih wal yaf'al ladzi huwa khair, ya, hendaknya dia membayar kafarah yamin kemudian melakukan sesuatu yang baik, yang lebih baik tersebut. Jadi di sini para ulama mengambil kesimpulan hukumnya, ya, boleh,
boleh dia membayar kafaratul yamin dulu baru melanggar sumpahnya, atau melanggar sumpahnya dulu baru membayar kafaratul yamin. Dua-duanya dibolehkan. Khanifidin rahimani wa rahimakumullah, ini bentuk menjaga yamin yang menjaga sumpah yang kedua ya. Pertama tadi ya, tidak banyak bersumpah ya. Yang kedua adalah jika telah bersumpah maka dia berusaha menjaga sumpahnya. Berusaha menjaga sumpahnya ya, tidak melanggar sumpahnya ya. Kecuali jika ada sesuatu yang lebih baik dari sumpahnya tersebut, maka dia melakukan sesuatu yang lebih baik tersebut dan membayar kafarah sumpahnya ya, kafaratul yamin. Kemudian bentuk menjaga sumpah yang ketiga adalah ya di akhir, yaitu dengan jika dia melanggar sumpahnya maka dia wajib membayar kafaratul yamin ya, membayar kafaratul yamin. Ini bentuk menjaga sumpah yang ketiga ya. Jika dia melanggar maka untuk menjaga sumpahnya dia dengan membayar kafaratul yamin, membayar kafarah sumpahnya ya. Ini ya, tiga hal ini semuanya termasuk dalam menjaga sumpah ya, menjaga sumpah. Wahfadzu aimanakum, jagalah sumpah kalian ya. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga sumpah ya. Tiga hal ini termasuk dalam kandungan ayat ini, yaitu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar menjaga sumpah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil berikutnya yang disebutkan oleh penulis adalah sebuah hadis ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al halifu manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil kasb, akhrajah ya. Artinya al-halif yaitu sumpah ya. Sumpah itu dapat melariskan barang dagangan namun menghapuskan keberkahan usaha ya. Al-halifu manfaqatun lil sil'ati mamhaqatun lil kasb ya. Sumpah itu ya bisa melariskan dagangan dan namun dia menghapus keberkahannya ya, keberkahan usaha, menghapus keberkahan usaha. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang ya, hadis ini ya, di sini disebutkan bahwasanya sumpah ya itu bisa melariskan dagangan ya. Ini ya, seorang penjual misalnya ya, dia bersumpah ya, dia bersumpah misalnya ini harga belinya demi Allah, misalnya dia bilang demi Allah harga belinya ini lebih dari sekian gitu ya, lebih dari sekian ya, padahal dia berbohong ya, padahal sebenarnya harganya nggak segitu gitu harga belinya. Maka seorang pembeli ketika mendengar penjual mengatakan hal ini ya, ketika penjual mengatakan ini harga belinya sekian gitu, demi Allah harga belinya aja sekian gitu ya, atau lebih dari sekian gitu. Maka ketika pembeli mendengar penjual mengatakan bersumpah ya, dia akan percaya ya, padahal penjualnya bohong misalnya ya, bisa jadi ya, akhirnya pembelinya membeli ya, karena melihat penjual bersumpah ya, dengan menyebut nama Allah misalnya, demi Allah ya, dia mengatakan sekian ya, penjualnya percaya karena dia bersumpah ya, akhirnya pun dia membeli ya. Dan hasil jualan seperti ini ya, kata Rasulullah ya, dia akan terhapus keberkahannya ya. Tidak ada keberkahan dalam usaha seperti ini ya, karena dia telah bersumpah ya dengan menyebut nama Allah ya, dan berbohong dalam sumpahnya tersebut. Ya, makanya Rasulullah mengatakan al-halifu manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil kasb ya. Sumpah itu bisa melariskan barang dagangan namun ya dia
akan menghapus keberkahan usaha. Ya, menghapus keberkahan usaha. Ya. Oleh sebab itulah ya seseorang ya tidak boleh ya, hukumnya terlarang ya. Banyak bersumpah, apalagi penjual ya, tidak boleh dia banyak bersumpah. Ya, banyak bersumpah, dikit-dikit bersumpah ya, demi Allah ini harganya sekian, demi Allah itu kolaannya aja belum dapat segitu ya. Padahal dia bohong ya. Ini tidak boleh ya. Ini akan menghapus atau menghilangkan keberkahan dari usaha dia ya. Akan menghilangkan keberkahan dari usaha dia. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan kaitan hadis ini dengan pembahasan bab kita tentang bab maja'a fi kathratil halif adalah hadis ini berisi peringatan ya, tahdzir min istimalil halif li ajli tarwijis sila. Ya. Hadis ini berisi peringatan ya bagi kita semua ya, dari menggunakan sumpah untuk melariskan dagangan ya. Kita ini ada peringatan dalam hadis ini agar ya kita jangan ya menggunakan sumpah untuk melariskan dagangan ya. Dan juga di sini juga hadis ini juga disebutkan akan madarat dari hal ini ya, terutama jika sumpah bohong ya, sumpah bohong untuk melariskan dagangan ya, akan menghilangkan keberkahan dari usaha kita. Qanifidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil berikutnya ya yang disebutkan oleh penulis adalah sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Salman. Wa an Salman radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Salman radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun," ada 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari kiamat kelak ya. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzakkihim, dan tidak akan disucikan ya. Allah tidak mensucikan dia. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Usaimitun zan. Yang pertama adalah usaimitun zanin, yaitu orang yang telah beruban yang berzina. Ya. Maksudnya adalah orang yang sudah tua, ya, orang yang sudah tua namun dia berzina. Ini yang pertama, ya, 3 orang yang tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat kelak dan tidak akan Allah sucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama adalah orang yang telah beruban, yaitu orang yang tua yang berzina, ya, sudah berumur, sudah tua tapi masih berzina, ya. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wa'ailun mustakbir, orang yang miskin namun dia sombong, ya, orang miskin namun dia sombong. Kemudian yang ketiga adalah warajulun ja'alallaha bidha'atahu la yashtari illa biyaminih wa la yabi'u illa biyaminih. Yang ketiga adalah orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Dia tidaklah membeli kecuali dengan bersumpah dengan menyebut nama Allah. Dan dia tidak menjual kecuali dengan bersumpah dengan menyebut nama Allah. Rawahu Tabrani bisanadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini disebutkan ya, ada 3 hal yang ya tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat kelak dan tidak akan Allah sucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Ya, hadis ini berisi ancaman
jenis ancaman ya. Yang pertama adalah usaimitun zanin, ya, orang tua, ya, orang yang sudah beruban, ya, yang berzina, ya. Zina itu hukumnya haram, ya, ya. Zina itu hukumnya semuanya buruk, ya, baik itu orang dilakukan oleh orang yang masih muda atau orang yang sudah tua, semua ya. Zina hukumnya buruk, ya, haram, termasuk dari dosa-dosa besar, ya. Namun jika ini dilakukan oleh orang yang sudah tua, ya, ini lebih parah lagi keharamannya, ya, lebih parah, ya. Karena orang yang sudah tua sebenarnya dorongan atau nafsu syahwat, ya, hawa nafsu yang ada dalam dirinya itu sudah berkurang, ya. Berbeda dengan pemuda, ya, orang yang masih muda, ya. Dorongan syahwat itu lebih besar, ya, daripada orang yang sudah tua. Ya, orang sudah tua sebenarnya sudah kecil, ya, syahwatnya itu. Maka namun dengan kecilnya dorongan syahwat tersebut, kok dia masih juga berzina. Ini menunjukkan, ya, buruknya tabiat dia, ya. Buruknya akhlak dia, ya. Ini menunjukkan buruknya hal tersebut pada dirinya, ya. Sehingga sudah tua pun masih berzina. Oleh sebab itulah diancam dengan hal ini, ya. Diancam dengan hal ini, ya, tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat kelak dan tidak disucikan dan baginya azab yang pedih. Kemudian yang kedua adalah ailun mustakbir. Orang yang miskin namun dia sombong. Ya, ini juga sama, ya. Orang yang miskin, ya, sombong, ya, sombong itu buruk, ya. Baik dilakukan oleh orang miskin maupun orang kaya, semuanya buruk, ya, tidak boleh, ya. Sombong itu tidak boleh, baik dia orang miskin atau orang kaya. Namun, ya, jika ini dilakukan oleh orang yang miskin, ya, lebih parah, ya, daripada dilakukan oleh orang yang kaya, ya. Karena orang yang kaya dia ada bahan buat sombong, ya, ada bahan buat sombong, ya, dia punya kekayaan. Dan ini orang miskin, ya, namun masih sombong juga. Ini menunjukkan juga buruknya tabiat dia, padahal dia tidak punya apa-apa namun juga masih sombong, ya. Ini menunjukkan buruknya perangai dia. Kemudian yang ketiga adalah, ya, orang yang ketiga yang disebutkan dalam hadis ini adalah rajulun ja'alallaha bidha'atahu, ya, orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Maksudnya apa? Ya, la yashtari illa biyaminih. Ya, dia tidak membeli kecuali dengan bersumpah. Wala yabi illa biyamin, dan dia tidak menjual kecuali dengan bersumpah, ya. Intinya apa? Ya, ini menunjukkan orang tersebut banyak sekali bersumpah, ya, banyak sekali bersumpah, ya. Setiap beli bersumpah, setiap menjual bersumpah, ya. Jadi dia menjadikan Allah sebagai barang dagangannya, ya. Ini menunjukkan kecilnya pengagungan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini, ya, ini menunjukkan, ya, yang bagian ketiga ini adalah syahid dari pembahasan kita dari bab ini, yaitu ada seseorang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya, tidak membeli kecuali dengan bersumpah, tidak menjual kecuali dengan bersumpah. Dia menjadikan sumpah, ya, seakan-akan sebagai barang dagangan yang selalu menyertainya, ya. Dan ini menunjukkan haramnya hal tersebut, ya, haramnya hal tersebut, ya, karena diancam, ya, orang yang banyak bersumpah, ya, membeli dengan bersumpah, menjual dengan bersumpah, ini dan dia diancam di akhirat kelak, ya, tidak akan Allah ajak bicara dan tidak Allah sucikan dan baginya azab yang pedih. Ya, ini menunjukkan hal ini termasuk dari dosa besar. Dari dosa besar. Ini menunjukkan, ya, haramnya hal ini, ya, termasuk dosa besar. Qanfidi rahimani wa rahimakumullah, ya.
beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini bahwasanya adalah yang pertama adalah adanya ancaman tentang banyaknya bersumpah, ya, banyak bersumpah, ya, dikit-dikit bersumpah, ya, baik dalam menjual atau membeli, ya. Ini menunjukkan kurangnya pengakuan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang faedah yang bisa kita petik juga dari hadis ini bahwasanya Allah itu berbicara, ya, yang bisa, ya, berbicara dan berbicara sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tidak eh, eh, tidak membagaimanakan bicaranya Allah, ya. Namun kita tetapkan bahwasanya Allah berbicara karena di sini disebutkan, ya, ada 3 orang yang tidak Allah ajak bicara pada hari kiamat kelak. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat kalam, ya, Allah berbicara. Kemudian faedah yang berikutnya adalah haramnya perbuatan zina, ya, terutama dari yang dilakukan oleh orang yang sudah tua, ya. Zina hukumnya haram, baik itu dilakukan orang pemuda maupun orang yang sudah tua. Namun jika dilakukan oleh orang yang tua itu lebih parah keharamannya. Kemudian juga haramnya perbuatan sombong, ya, perbuatan sombong, ya, ini sama juga, baik dilakukan oleh orang yang miskin maupun orang yang kaya. Sombong itu hukumnya haram. Namun jika dilakukan oleh orang yang miskin, ini keharamannya lebih parah. Akan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis berikutnya, ya, yang disebutkan oleh penulis adalah sebuah hadis, ya, wa fi sahih an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala, di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ya, Rasulullah bersabda, sebaik-baik umatku adalah qarni, yaitu adalah orang yang hidup di zamanku, ya, di masaku, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah mereka yang hidup di masaku, yaitu maksudnya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang hidup setelah mereka, yaitu para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang yang hidup setelah mereka, yaitu atba'ut tabi'in, ya. Atau, ya, atba'ut tabi'in, ya, orang yang hidup setelah tabi'in, ya. Ini ada 3 hal, ya. Sebaik-baik umatku adalah qarni, ya, orang yang hidup di masa Rasulullah. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang yang hidup setelah mereka, kemudian orang yang hidup setelah mereka. Qala Imran, kemudian Imran melanjutkan hadisnya. Fala adri adzakara ba'da qarnihi marrataini aw thalatha, ya. Imran berkata, aku tidak tahu apakah Rasulullah mengucapkan setelah masanya 2 ya, atau 3 kali, ya. Aku tidak tahu apakah Rasulullah mengucapkan setelah generasinya, ya, 2 generasi atau 3 generasi. Tsumma inna ba'dakum qauman yashhaduna wa la yustashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun wa yanduruna wa la yu'fun wa yadharu fihi musliman, ya. Kemudian Rasulullah, ya, melanjutkan sabdanya, tsumma inna ba'dakum, kemudian, ya, ada setelah masa kalian, ya, orang-orang yang memberikan persaksian atau kesaksian sebelum ia diminta. Mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya. Mereka bernazar tapi tidak memenuhi nazarnya. Dan nampak pada mereka kegemukan. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sini, ya, di sini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya
sebaik-baik umat Islam, ya, itu adalah generasi pertama, ya. 3 generasi pertama, ya, sebaik-baik umat Islam ini adalah generasi yang hidup di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau hal ini disebut dengan sahabat, generasi sahabat. Kemudian generasi yang hidup setelahnya, yaitu para tabiin. Kemudian generasi yang hidup setelahnya lagi, yaitu atba'ut tabiin. Ini adalah generasi emas, ya, 3 generasi emas dari umat Islam ini. Mereka adalah generasi yang terbaik. Kemudian Rasulullah menjelaskan akan datang, ya, setelah mereka, ya, Rasulullah sebutkan ciri-cirinya, ya, akan datang, ya, generasi setelah kalian, yaitu sifatnya apa? Yang pertama, ya, sifat mereka adalah orang mereka bersaksi sebelum ia diminta persaksian. Ya. Yashhaduna wala yustashhadun, ya. Dia tidak diminta persaksian namun bersaksi, ya. Dia tidak minta untuk bersaksi, kenapa? Ya karena kefasikan mereka, atau karena mereka bermudah-mudahan dalam bersaksi, ya, saksi palsu, ya. Atau karena mereka tidak jujur dalam bersaksi, ya, berbohong, ya, dalam bersaksi, sehingga mereka tidak. Ini adalah sifat-sifat celaan, ya, sifat-sifat yang disebutkan setelah Rasulullah menyebutkan 3 generasi emas. Ini adalah sifat yang berisi celaan, ya, berisi celaan, karena dalam rangka dibandingkan dengan generasi yang terbaik, ya. Kemudian sifat yang berikutnya adalah, yang tercela berikutnya adalah mereka berkhianat dan tidak bisa dipercaya, ya. Jika dipercaya, diberi amanah, tidak melaksanakan amanatnya. Ya, ini salah satu sifat mereka, ya. Sifat generasi, ya, setelah generasi terbaik ini. Kemudian juga, ya, jika bernadar mereka tidak memenuhi nadarnya, tidak melaksanakan nadarnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaitan hadis ini dengan bab kita adalah pada perkataan Rasulullah, wa yanzuruna wala yufun, ya, mereka bernadar dan tidak melaksanakan nadarnya, ya, karena di antara bentuk ya, di antara nadar secara umum, yang makna nadar secara umum di antaranya adalah menjaga sumpah, ya, menjaga hifdzul yamin. Hifdzul yamin itu termasuk dari menjaga nadar, ya, menjaga nadar. Dan ini adalah sifat celaan. Ini menunjukkan sifat-sifat yang tercela. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Di sini juga di antara sifat yang tercela yang disebutkan dalam hadis ini adalah buru-buru, ya. At-tasarru' fi syahadah, ya, buru-buru dalam memberikan persaksian. Ya, ini termasuk sifat yang tercela, dan juga bermudah-mudahan dalam bernadar, ya, dan tidak melaksanakan nadarnya. Ini juga termasuk sifat tercela, ya. Kemudian juga berkhianat dan tidak menjaga amanah. Ini juga termasuk sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis di sini, termasuk dalam sifat tercela. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil berikutnya yang dibawakan oleh penulis adalah sebuah hadis, wa fihi an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi yang hidup di masaku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang datang setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang datang setelah mereka. Tsumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminah. Kemudian akan datang, ya, akan datang setelahnya, yaitu sebuah kaum yang
tasbiqu syahadatuhu ahadihim yaminah, yang akan datang sebuah kaum yang tasbiqu syahadatu ahadihim, ya, persaksian mereka, salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya, wa yaminuhu syahadatah, dan sumpah mereka mendahului persaksian mereka. Ya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis ini juga, ya, berisi tentang pertama Rasulullah menyebutkan generasi terbaik, ya, umat ini, ya, 3 generasi awal. Kemudian Rasulullah menyebutkan generasi yang datang setelahnya. Ada sebuah kaum yang disebutkan sifat-sifatnya, yaitu sifat-sifat tercela. Ya. Sifat-sifat ini disebutkan dalam rangka dzam, ya, dalam rangka mencela, menunjukkan pencelaan. Ya. Mereka yang pertama, ya, sifatnya adalah persaksiannya mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Ya. Ini adalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah sifat tercela. Ya. Ini menunjukkan mereka tidak menghiraukan tentang banyak bersumpah. Ya. Tidak menghiraukan tentang banyak bersumpah. Ya. Mereka bermudah-mudahan, ya, dalam bersumpah. Ya. Dalam bersumpah. Ya. Hingga ini menunjukkan mereka itu tidak atau kurang mengagungkan nama Allah, ya, ya, bermudah-mudahan dalam bersumpah, baik, ya, itu, ya, dalam hal sepele atau lebih-lebih dalam hal yang dia berbohong di dalamnya, ya, berbohong dengan disertai dengan bersumpah dengan menyebut nama Allah. Nah, ini menunjukkan hal itu sebagai hal yang tercela. Kemudian penulis membawakan sebuah athar dari Ibrahim An-Nakhai, ya. Qala Ibrahim, kanu yadribunana ala syahadati wal ahdi wa nahnu sighar. Ya. Kanu, ya, Ibrahim An-Nakhai, ya, beliau mengatakan, kanu yadribunana, dahulu mereka memukuli kami, ala syahadah wal ahdi wa nahnu sighar. Ya. Dahulu mereka, ya, memukuli kami, ya, karena kesaksian, ya, atau sumpah, ya, yang kami lakukan ketika kami masih kecil. Ya. Ini Ibrahim An-Nakhai adalah salah seorang tabi'in, ya. Mereka menyebutkan kanu, maksudnya apa yang disebut kanu, jika Ibrahim mengatakan kanu, maksudnya adalah sahabat Ibnu Mas'ud, ya, murid-muridnya Ibnu Mas'ud. Ya. Mereka dahulu ini mereka memukuli kami, yaitu kami masih kecil, namun jika kami banyak bersumpah atau banyak bersaksi, mudah-mudahan dalam hal ini, ya, dahulu mereka memukul kami. Ya. Ini adalah dalam rangka mendidik, ya, pukulan yang dilakukan oleh mereka, ya, sahabat-sahabatnya Ibnu Mas'ud, murid-murid Mas'ud, dalam rangka mendidik, ya, mendidik anak kecil, ya. Sejak kecil sudah dididik agar tidak bermudah-mudahan dalam persaksian dan juga tidak bermudah-mudahan dalam bersumpah, ya, sehingga hal ini lebih membuat anak, ya, ketika tumbuh dia terdidik dengan mengagungkan sumpah, ya, tidak, ya, menjaga sumpah, ya, tidak bermudah-mudahan dalam bersumpah, dan jika bersumpah dia akan melaksanakan sumpahnya, ya, dia menjaga sumpahnya, karena sumpah itu berisi pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan pukulan yang dilakukan adalah pukulan dalam rangka mendidik, ya, bukan pukulan dalam rangka menyakiti, ya. Ya, ini adalah pukulan dalam rangka mendidik mereka, ya. Ya, sekedar sampai anak itu takut, ya, tidak dalam rangka menyakiti anak, ya, tidak dalam rangka menyakiti, namun dalam rangka mendidik agar anak tersebut takut dan mau mengikuti arahan orang yang mendidik tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pembahasan kita pada kitab tauhid pada bab ini, dan mudah-mudahan bermanfaat, dan selanjutnya kita kembali kepada pembawa acara. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Baik, terima kasih Ustaz atas pembahasan dari penjelasan yang telah disampaikan di pembahasan kali ini. Semoga menjadi tambahan ilmu kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Kita ada sekitar 5 menit lebih kurang. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Barangkali ada yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menelpon di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 081175454444 juga dipersilakan. Silakan bagi muslimin dan muslimat yang bertanya, kami persilakan di 08117530.000 atau nomor telepon WA 081175454444. Kita coba angkat dari WA. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Dengan siapa dari mana, Umu? Dengan Umu Syakila di Pasir Putih, Bu. Silakan, Umu. Nah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau Anda tanyakan, Ustaz, apa hukumnya orang yang sering melaksanakan sumpah, Ustaz? Apakah seseorang itu bisa keluar dari agama Islam, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajazakumullah khairan, Ustaz. Ya, nah, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kita Bu. persilakan kepada Ustaz. Baik, berkaitan dengan banyak bersumpah ya, itu tidak selayaknya ya seorang muslim itu banyak bersumpah ya, karena kita sudah baca tadi hadis-hadisnya ya yang menjelaskan celaan terhadap orang yang banyak bersumpah, dikit-dikit bersumpah ya. Ini tidak selayaknya dilakukan oleh seorang muslim ya. Ya, dan apalagi jika dia berbohong dalam sumpahnya tersebut, nah, maka ini termasuk dalam dosa besar, dan dia wajib bertobat dari dosa tersebut. Ya. Namun hal ini tidak mengeluarkan orang dari Islam, ya, tidak ya, selama dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, ya, tidak, hal tersebut tidak mengeluarkan orang dari Islam. Namun ya, dia termasuk ya dosa besar ya, terutama jika dia bersumpah dan sumpahnya dia bohong dalam sumpahnya tersebut, maka ini termasuk dalam dosa besar ya. Namun jika dia bersumpah dan sumpahnya benar ya, dia jujur dalam sumpahnya dan dia laksanakan sumpahnya tersebut ya, dan sumpahnya berisi kebaikan ya, maka hukumnya tidak apa-apa ya, selama dia tidak memperbanyak hal itu ya. Ya, sumpah seperlunya ya, dan dia jujur dalam sumpahnya, dia laksanakan isi sumpahnya, dan jika dia melihat sesuatu yang lebih baik dari isi sumpahnya ya, dia melaksanakan sesuatu yang lebih baik dan membayar kafarah dari sumpahnya. Nah, ini yang semestinya dia lakukan ya. Namun intinya banyak bersumpah ya, itu tidak mengeluarkan seorang dari Islam ya. Namun hal tersebut ya, jika tersertai dengan sumpah bohong, termasuk dalam dosa besar. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih atas jawabannya. Semoga Umu yang telah bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Silakan ikhwatal Islam rahimakumullah, untuk satu pertanyaan lagi barangkali yang telah mencoba dari telepon, kami persilahkan di 08117530.000, kami berikan kesempatan. Nah, kalau tidak ada telepon, kita angkat pertanyaan dari OWA di sini, Ustaz. Ada pertanyaan di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, dari Abu Hanifah di Tarai. Ketika seseorang yang biasa merutinkan sholat qobliyah subuh, suatu ketika ia sedikit terlambat melaksanakannya. Ketika baru selesai satu rakaat sudah iqomah, apakah ia perlu mengqadha setelah selesai sholat itu, Ustaz? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik, seorang yang memiliki kebiasaan ya merutinkan sholat qobliyah subuh ya, jika kasusnya seperti yang dijelaskan dalam pertanyaan ini, maka tidak apa-apa ya, dia melaksanakan sholat tersebut setelah sholat subuh ya, setelah selesai sholat subuh, tidak mengapa melakukannya ya.
karena ya tadi sesuai kasusnya dia baru 1 rakaat kemudian dikumandangkan iqomah, maka sikap yang benar ya dia putuskan sholatnya tersebut dan kemudian masuk dalam sholat subuh, sholat fardu ya. Setelah itu setelah berzikir dia mengqadha sholat qobliyahnya tersebut. Ya, insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Dan terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Mungkin untuk pertanyaan kita cukupkan ikhwatal Islam karena kita telah mendekati waktu salat maghrib dan kita persilakan Ustaz untuk menyampaikan barangkali ada yang bertambahan sebagai akhir dari kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Nah Ustaz. Baik ikhwan fillah wa para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kehidupan kita dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan semoga Allah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang belum kita ketahui dan semoga Allah meneguhkan kita dalam agama ini sampai akhir hayat kelak. Dan kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Kembali kami ucapkan kepada guru kita Ustadz Abu Hatim Sigit Al-Siyafidallahu Ta'ala yang kita terhubung bersama Ustadz langsung dari kediaman Ustadz dari kota Madinah, Saudi Arabia. Ada pembahasan kitab Tauhid di pembahasan yang telah kita dengarkan bersama ikhwatal Islam. Semoga menjadi tambahan ilmu dan renungan dari pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil pelajaran tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dari Simat Rahimakumullah, kita akan kembali di pekan yang akan datang dengan pembahasan selanjutnya. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.